Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kemarin karena udah ada video dari introduction PHP, mungkin di pertemuan ini aku membahas tentang PHP array sama sedikit masuk ke PHP form. Oke, langsung aja ya. Oke. Jadi materi kali ini itu PHP array, di mana seperti yang kalian tahu kalau PHP itu berfungsi sebagai bahasa pemrograman untuk membuat web dinamis, di mana web dinamis sama web statis kan beda ya, di mana web statis itu isi dari teksnya itu tidak berubah-ubah. Jadi kayak misalkan kayak gini, ketika kalian bikin HTML, terus tulisan yang kalian buat di script HTML-nya itu tidak berubah-ubah. Nah, kalau web dinamis itu kalian bisa menginputkan sesuatu dan teksnya itu bisa berubah-ubah sesuai apa yang diinginkan. Sebagai contoh, PHP biasanya digunakan ketika ada web yang membutuhkan sistem login, terus input data, entah itu bisa berupa e-commerce atau kayak learning kayak gitu, itu bisa menggunakan bahasa PHP. Kemudian untuk pertama ini akan saya jelaskan tentang PHP array. Nah, ini ya, apa itu array? Array itu merupakan salah satu variabel yang spesial di mana dia dapat memiliki lebih dari satu value pada satu array. Gitu. Contohnya, mungkin langsung aja. Di sini array di PHP itu dibagi menjadi 3. Yang pertama index array, kemudian ada associative array, dan ada multidimensional array. Untuk index array sendiri, index array itu merupakan array yang berisikan linear value gitu loh. Jadi dalam satu variabel misalkan dollar cars. Di sini berisikan Volvo, BMW, Toyota. Nah, di sini kan hanya menunjukkan jenis-jenis dari cars-nya. Jadi value-nya tuh linear gitu loh. Nah, kalau misalkan associative array, untuk associative array sama multidimensional array sendiri itu hampir mirip, cuman bedanya ketika di associative array dia memiliki
yang namanya field. Di sini nggak ada contohnya ya. Jadi kayak gini deh. Nah, misalkan di sini ada dolar mahasiswa. Kemudian ada yang namanya Wahyu Khairuddin, Unjila, sama Imro'atul Kalamiyah. Nah, di sini kan nggak didefinisikan isi array-nya tuh apa, entah itu nama, ataupun tanggal, atau gimana. Jadi, value-nya yang penting dia berisikan value-nya tuh linear gitu. Nah, kalau di associative array, dia punya yang namanya field. Di mana field ini nanti berfungsi untuk memberikan pengelompokan tertentu di array ini. Jadi, di array ini itu nanti akan didefinisikan field nama, itu isinya Wahyu Khairuddin, kemudian field umur diisikan 21, field IP diisikan 3,7. Nah, bedanya associative array sama multidimensional array itu associative array berisikan satu array. Nah, di mana di sini ibarat kata kita memanggilnya itu satu ID. Biasanya kalau di database itu kita perlu yang namanya primary key atau yang paling gampang kita gunakan ID untuk membedakan antara baris yang satu dengan baris yang lainnya. Jadi istilahnya identitas dari satu baris ini. Jadi kan nama Wahyu Khairuddin. Umur ini sama IP ini itu punyanya Wahyu Khairuddin. Kayak gitu. Ibarat kata kita mendefinisikan satu baris di satu apa ya? Kayak satu array gitu loh. Nah, kalau di multidimensional kita bisa memberikan beberapa bentuk asosiatif array. Bedanya di situ. Jadi di dalam dolar mahasiswa ini di multidimensional array itu bisa berisikan beberapa asosiatif array. Mungkin sampai sini ada yang tanyain nggak? Belum ada, Kak. Tapi masih bisa nangkep nggak bedanya indeks array, asosiatif, sama multidimensional? Insya Allah bisa. Oke, lanjut ya. Nah, untuk menampilkan data di bahasa PHP itu kita menggunakan echo kan. Nah, di sini ketika kita sudah membuat yang variabel dolar mahasiswa, untuk memanggilnya itu kita menggunakan for each dolar apa, terus echo. Nah, for each di sini itu berarti untuk setiap dolar mahasiswa, berarti untuk setiap ini isinya ini echo dolar MH. Jadi dolar mahasiswa yang di sini itu mendefinisikan yang ini. Jadi untuk setiap array ini echo dolar MH. Jadi kita nanti menampilkan array yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kayak gini nanti yang ditampilkan bentuknya jadi kita tampilkan per value di array yang ada. Nah, ketika kita ini coba ini dimatikan. Nah, bedanya array ini itu berlaku yang namanya pengindeksan. Jadi Wahyu Khairuddin di sini mempunyai indeks 0.
Kemudian Unzila Nurlaili punya indeks 1. Imra'atul Kalamiyah punya indeks 2. Jadi untuk menampilkan hanya salah satu dari value yang ada di sini, itu kita bisa memanggilnya dengan echo langsung dikasih $, kemudian kurung siku diberikan indeksnya. Nah, kalau misalkan coba aku kasih indeks 3. Nih, undefined array K3. Jadi tidak terdefinisi karena yang di sini hanya disebutkan bahwa array ini tuh memiliki hanya sampai indeks kedua. Ini digunakan untuk memanggil salah satu hasilnya saja, salah satu value-nya. Ketika ingin menampilkan semuanya, kita bisa pakai ini, yang for each $mahasiswa as $mh equal $mh. Gitu. Bentar. Mungkin kita coba kalau misalkan ini. Oh, bisa. Berarti harus didefinisikan sebagai variabel yang lain. Kemudian ke associative array, di mana associative array di sini kan punya yang namanya field. Nah, seperti yang kalian tahu di sini, di database itu punya yang namanya tabel, field, dan juga data. Nah, base Gustika ini merupakan nama dari database-nya. Kemudian di dalam base Gustika nanti ini tuh berisikan tabel-tabel yang diperlukan dalam proses pembuatan sistem. Jadi ada agenda, alumni, dan sebagainya. Nah, diambil salah satu. Nah, mungkin ini sebagai contoh ya. Di sini ada yang namanya ID, tanggal, nama kegiatan, detail kegiatan, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai field. Jadi, pada database itu di dalamnya berisikan tabel-tabel. Nah, di dalam tabel-tabel itu berisikan field-field untuk mengidentifikasi atau bisa berfungsi sebagai pengelompokan datanya. Kan ketika untuk penginputan data itu diperlukan beberapa aspek, misalkan kita membuat e-commerce misalkan, untuk melakukan daftar akun, kan pasti biasanya diperlukan yang namanya nama lengkap, kemudian tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal itu diperlukan untuk dihubungkan kepada keperluan-keperluan yang lain. Jadi
dalam satu tabel ini tentunya penggunaan field-field ini dianggap perlu dalam kelanjutan sistem yang ada. Jadi misalkan kita membuat field nomor HP atau email. Nah, kemungkinan untuk email sendiri itu digunakan untuk pemberitahuan, misalkan diskon terbaru lah atau apa kayak gitu. Nah, di dalam associative array, nama di sini dan juga umur dan IP di sini itu merupakan field-nya. Dan data yang diisikan di sini, misalkan praktikum PPK, itu merupakan data yang diinputkan ke dalam field yang di sini. Berarti di sini field nama diisikan data yaitu Wahyu Hairudin, dan field umur diisikan data 21, dan field IP diisikan data 3,7. Untuk di sini sama, kita for each dollar mahasiswa ASCII, terus panah ini dollar MHS. Di sini kita mendefinisikan untuk setiap dolar mahasiswa, berarti untuk setiap satu array ini, kita mendefinisikan field-nya sebagai $K dan value-nya sebagai dolar MHS. Maka kita tampilkan echo. Echo itu kan fungsi print ya. Jadi echo $K. Jadi kita mengambil nilai dari field-nya, value dari field-nya. Kemudian di titik, terus diberikan string titik 2, titik lagi. Jadi di sini tuh untuk ibarat kata pemisahnya. Gitu. Nah, untuk hasilnya itu jadi seperti ini. Jadi nama titik 2, Wahyu Hairudin, umur 21. Nah, semisal ini tidak perlu ini. Oh, ini ada. Nah, di sini hanya ditampilkan value dari datanya saja, tidak ditampilkan $K-nya. Gitu. Kemudian kita coba yang ini. Nah, untuk mengambil hanya satu data, maksudnya kan tadi ada umur, ada IP-nya. Misalkan hanya diperlukan namanya saja, kita bisa pakai echo dolar mahasiswa, langsung dituliskan field-nya. Kayak gitu. Nah, di sini berlaku juga untuk di multidimensional array, di mana untuk melakukan print-nya kita pakai yang namanya for each. Nah, di sini for each-nya kok bertingkat? Karena ibarat kata kita mendefinisikan dolar mahasiswanya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan array dari dolar mahasiswa ini, kita definisikan lagi dolar MHS yang diisikan data dari dolar mahasiswa ini, didefinisikan kembali per array-nya. Jadi $K itu mendefinisikan field yang ada di sini, kemudian MHS itu mendefinisikan value yang ada di sini. Nah, untuk beda penulisannya di dalam dolar mahasiswa, ini kan array langsung field langsung value ya. Nah, kalau di sini enggak array, terus di kurung buka, diisikan, dituliskan lagi array satu-satu. Kemudian untuk pendefinisiannya kayak seperti ini.
Sebenarnya sama, cuman di sini di for each-nya bertingkat. Jadi setelah didefinisikan dolar mahasiswa, kemudian didefinisikan lagi array yang ada di dalam dolar mahasiswa. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi kita mengambil, nah gunanya for each itu untuk itu ya, untuk mengambil semua data dari array-nya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Halo? Udah jelas, teman-teman? Insya Allah sudah, Kak. Oke. Mungkin aku lanjut ya. Jadi pembahasan di PHP Array itu sampai di sini. Nah, sebelum masuk ke PHP Form, mungkin aku sedikit pengantar di bahasa PHP itu ada yang namanya CRUD, di mana create, read, update, delete data. Dan CRUD sendiri itu merupakan bagian penting dalam pembuatan sistem web tentunya, di mana ada pembuatan penginputan data, terus membaca data, update data, dan juga delete data. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan bahasa PHP ini. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar nggak istilah CRUD tadi? Belum, Kak. Belum, Kak. Kayaknya udah yang di video waktu itu, Kak. Iya, Kak, di video yang window. Pakai kaman window. Ya, sebenarnya itu nggak harus pakai command window juga ya. Jadi CRUD itu gimana ya bilangnya? Operasi yang ada yang digunakan di PHP gitu. Jadi tentunya dasar dari yang namanya website itu pasti ada CRUD, di mana ada pembuatan data, ada namanya baca data, update data, dan juga delete data. Nah, sebelum masuk ke update delete-nya, mungkin pertama-tama dicoba yang namanya create sama read. Nah, karena ini belum masuk ke database ya. Jadi nah, di sini udah dibikin halaman form. Ya, ini seperti biasa. Ada HTML, body, dan ya HTML biasa lah ya. Kemudian halaman form ini juga kalian bisa langsung ambil dari Bootstrap-nya, langsung jadi. Nah, di sini pembedanya ketika kalian membuat form, ada yang namanya atribut action, method, sama end type. Nah, action sendiri di sini itu the URI of program that process. Jadi, form yang ada di sini itu kan pasti punya button. Nah, untuk menjalankan button ini,
mereka actionnya itu dari yang namanya target.php, di mana target.php itu di sini letaknya. Jadi action ini digunakan untuk kayak href, tapi dia digunakan untuk menjalankan form ini, kayak gitu. Jadi, nah di sini halaman target. Ibarat kata gini, misalkan kita klik button di sini yang ada di form ini, nanti dilakukan action menuju ke target.php. Jadi ini tuh halaman yang dituju dari form ini, gitu. Nah, di sini metode post. Nah, kenapa kok post? Nah, di sini mungkin kalian bisa membaca sedikit. Nah, ada yang namanya variabel super global di PHP. Jadi variabel di sini itu merupakan variabel bawaan dari PHP-nya dan itu bersifat global. Jadi sudah otomatis ada tanpa perlu kita definisikan sendiri. Nah, yang sering digunakan yaitu variabel $server, kemudian $get, $post, $session, nah, $request. Nah, ini yang sering digunakan. Nah, untuk sekarang, untuk pengambilan data itu kita bisa menggunakan yang namanya $get dan juga $post. Nah, variabel $post mirip dengan variabel $get. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan $get, ketika mengisikan seperti ini, misalkan untuk inputan di sini, ini kan bentuknya input kan, input nama, dan di sini ada input alamat. Kemudian ketika kita klik submit, otomatis ditujukan ke halaman ini tentunya. Dan di sini ketika didefinisikan $nama, misalkan sama dengan $get, maka dia otomatis di URL dari ininya, dari websitenya itu akan menampilkan apa yang diinputkan dari field input tadi. Nah, ini misalkan jika kita mengakses file tersebut dengan query string, bentar, mana sih? Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Bisa HTTP, jagoan coding, web. Nanti ada .php, tanda tanya. Nah, field-nya nanti disampaikan di sini. Jadi apa yang diisikan itu disampaikan di URL yang ada di websitenya. Nah, itu ketika kalian gunakan untuk sistem login ataupun sistem ya penginputan data yang seharusnya itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu tidak baik ketika kalian menggunakan get. Nah, semisal nih, biasanya kalau variabel get itu bisa digunakan untuk tombol search. Biasanya ketika kalian buka website film, biasanya film, terus ketika kalian klik di tombol cari, maka URL yang ada di sini pasti akan menunjukkan hal yang kalian cari. Jadi misalkan film apa gitu, pasti ada yang persen yang kalian ketikkan apa. Nah, itu pakai $get. Nah, untuk keamanan data sendiri disarankan itu menggunakan yang namanya $post. Jadi di sini ibarat kata dia tuh diolah di dalam halamannya, tidak ditampilkan di URL-nya. Nah, di sini ya, hanya saja data yang dipasang tidaklah melalui query string,
tapi pada body request. Jadi itu hanya diolah di halaman tersebut dan tidak ditampilkan di URL-nya. Mungkin masuk ke indeks lagi. Nah, untuk end type sendiri di sini seringkali digunakan ketika data yang diproses itu memerlukan penguploadan berupa file atau ya seperti itu, biasanya itu pakai end type. Nah, untuk end type sendiri tidak perlu dibahas terlalu jauh untuk saat ini. Jadi yang penting itu ketika kalian menggunakan form diperlukan yang namanya action dan juga metodenya apa. Di sini kita pakai metode post sebagai contohnya. Kemudian di sini tentunya ada button. Nah, untuk contohnya. Nah, ketika aku klik tombol submit, maka akan ditujukan ke target.php. Nah, itu adalah fungsi dari action-nya ini. Dan di action sendiri itu nanti juga dilakukan proses pengambilan datanya. Nah, di halaman target, tentunya kita akan mengambil data dari index.php yang telah kita inputkan tadi. Nah, kemudian untuk pengambilan data sendiri, kita gunakan script PHP di mana di sini ini tag pembuka PHP ya. Kemudian didefinisikan $nama. Kita buat variabel $nama. Kemudian diberikan string kosong. Begitu juga dengan alamat. Nah, di sini diberikan if $server. Jadi di native itu kita menggunakan $server sebagai pengambilan data di server. Nah, request method post. Jadi di sini mengambil metode post yang ada di sini untuk diambil di sini. Nah, ketika metode post tadi diambil, $nama kita pakai $post, di mana di sini juga ini sudah variabel bawaan dari PHP-nya. Nah, kemudian kita ambil nama, di mana nama ini diambil dari name yang ada di sini. Jadi untuk mengambil data PHP, itu di bagian inputnya diberikan atribut name, kemudian diberikan name sesuai yang kalian mau. Nah, ketika mengambil itu diisikan di sini, $post nama. Begitu juga alamat. Nah, kemudian untuk menampilkannya, ini kan tadi dibuat tabel ya. Nah, diberikan PHP echo untuk menampilkan yang telah dimasukkan di sini. Nah, tinggal dikasih $nama dan $alamat. Nah, kenapa ini kok awalnya kosongan? Dikhawatirkan ketika tidak ada inputan apapun, itu di PHP echo di sini itu akan error ketika tidak diberikan inputan 0 terlebih dahulu. Jadi kita didefinisikan di sini tuh awalnya $nama sama $alamat ini 0. Nah, ketika kita mendapatkan metode post dari indeks tadi, kemudian yang diisikan inputan tadi, maka ini akan terisi dengan yang ini. Kayak gitu, di if digantikan oleh yang ini. Kemudian tinggal di kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyain nggak buat membaca data yang ada di sini?
Masih nggak ada yang tanyain, teman? Oke, karena udah nggak ada yang ditanyain, mungkin materi ini sampai di sini dulu, sampai di PHP Form ini untuk create sama read-nya. Dan untuk update delete-nya mungkin kita bahas di minggu depan ketika kita udah sekalian masuk ke database-nya. Gitu. Sudah, teman-teman? Oke, misalkan sudah, bisa aku akhiri kelasnya? Oke, Kak. Nah, Bisa, Kak. nah sebelum diakhiri kelasnya, untuk tugasnya silahkan buat ya apa ya? Kan kemarin kayak gini aja lah, bikin 2 PHP yang berisikan input data dan juga buat read datanya. Kayak gitu. Nanti dikumpulkan di e-learning ya. Iya, Kak. Oke. Kalau gitu aku cukupkan kelas hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup sekian, kita akhiri dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak.